Halo semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Halo semuanya. Selamat datang. Joint on the corner where the big boys play. Halo semuanya. What's up? Gimana kabarnya? Dan kembali lagi di YouTube channel Dunia Coding. Dan ya, untuk hari ini kita akan membawakan beberapa informasi yang menarik berkaitan dengan programming. Jadi apa itu? Tidak usah lama-lama lagi ya. Jadi untuk hari ini kita akan mencoba ya untuk mencari tahu kira-kira ada macam-macam simbol apa aja sih yang ada di dalam programming. Nah, mungkin di sini teman-teman semua ada ya yang sudah OTW atau mungkin sudah menjadi programmer. Dan mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui ya kira-kira simbol-simbol apa aja sih yang ada di programming. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi ini adalah informasi yang cukup berguna ketika teman-teman ingin masuk ke dunia programming. Nah, kira-kira ada apa aja sih simbol-simbol dan kegunaan yang ada di programming? Langsung aja kita cek ya satu persatu. Oke, jadi di sini kita akan coba ya untuk mencoba simbol-simbolnya menggunakan Sublime Text ya. Dan di sini aku bakal coba pakai bahasa C++ saja yang gampang. Jadi, teman-temanku semua, sebenarnya untuk simbol-simbol di dunia programming itu banyak banget ya. Nah, ini kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama teman-teman, ada nih yang namanya itu simbolnya namanya semikolon. Semikolonnya kayak gini. Nah, titik 1 terus koma. Nah, ini namanya semikolon teman-teman. Dan biasanya semikolon ini berguna untuk memberitahu bahwa ini kan namanya compiler ya teman-teman. Jadi untuk memberitahu compiler bahwa kalau kamu tuh udah nyampe di baris terakhir dari sebuah baris kode pemrograman teman-teman. Nah, biasanya kalau misalkan kita main ngedit pemrograman atau misalkan nulis bahasa pemrograman kode C++, itu setiap baris pemrograman harus ada namanya titik koma gitu. Jadi jangan lupa pakai titik koma. Karena semikolon gunanya untuk mengakhiri baris kode dalam pemrograman seperti itu teman-teman. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ada yang namanya itu teman-teman curly braces. Curly braces. Nah, itu namanya itu adalah kurung kurawal, bahasa Indonesia kurung kurawal kayak gini. Nah, ini namanya kurung kurawal teman-teman. Mungkin di dunia pemrograman udah pada sering banget ya ketemu yang namanya kurung kurawal ini ya. Dan gunanya dari kurung kurawal ini biasanya untuk membuat sebuah statement. Biasanya kita kalau misalkan menggunakan yang namanya if, yang namanya while, biasanya kita harus mengikuti dengan tanda kurung kurawal ini, yang gunanya adalah untuk menaruh sebuah statement di dalam fungsinya teman-teman. Jadi kayak misalkan kita mau if 0 lebih dari 2 maka lakukan apa. Nah, lakukan apanya itu ditaruh di dalam kurung kurawal kayak gini teman-teman. Lalu yang ketiga, ada yang namanya bracket atau kita bilang bahasa Indonesianya adalah tanda kurung biasa kayak gini. Nah, ini namanya bracket. Dan biasanya bracket ini digunakan untuk menyimpan parameter teman-teman, atau bisa juga digunakan untuk kondisi. Jadi kayak misalkan kita mau ngetik if i gitu lebih dari 0 misalkan. Nah, ini atau kondisi seperti ini, penyataan kondisi biasanya kita tulis di dalam kurung kurawal bracket ini teman-teman. Nah, ini fungsi yang ketiga atau simbol yang ketiga. Terus berikutnya ada lagi simbol yang namanya itu ada equals atau sama dengan. Nah, kayak gini. Enggak sama dengan sih, yang ini namanya sama lah atau equals. Beda ya, nanti equals sama dengan itu beda. Jadi ini yang namanya equals. Nah, equals ini biasanya kita gunakan kalau misalkan kita ingin menetapkan sebuah nilai dalam variabel. Kayak misalkan nilai i sama dengan 2 gitu. Nah, baru di sini kita menggunakan yang namanya equals atau sama.
Nah, terus ada lagi nih temennya yang namanya itu is equal to. Nah, kayak gini. Tanda sama dengannya 2 kali. Nah, ini kalau misalkan dijadiin bahasa Indonesia, namanya ini adalah sama dengan. Dan biasanya ini digunakan di dalam sebuah fungsi yang di situ ada fungsi sama dengannya. Kayak misalkan, jika I nilainya sama dengan 2. Nah, contohnya kayak gini. Jadi ketika nilai I-nya ini adalah 2, maka kondisinya true, kayak gitu. Bisa digunakan untuk perbandingan, teman-teman. Simbol 5. Lalu ada lagi nih simbol ke-6. Simbol ke-6 itu ada yang seperti ini. Nah, ini namanya is not equal to atau tidak sama dengan. Bisa dikata lain sih ini adalah kebalikan dari sama dengan ini. Jadi kalau ini adalah sama dengan, ini tidak sama dengan, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada lagi simbol, yaitu simbolnya seperti ini teman-teman, titik 2 atau kutip 2 kali. Nah, misalnya kalau kita menggunakan simbol ini ketika kita ingin menulis sebuah string, jadi kayak misalkan hello world, kayak gini. Nah, kalau misalkan kita tulis di dalam titik 2 ini, maka kata-kata dalam sini akan dihitung sebagai string, teman-teman. Jadi ketika kita ingin membuat string, kita baru menuliskan menggunakan titik 2, atau misalkan kita bisa bilang juga ini adalah double quote, kayak gitu. Nah, tadi titik 2, sekarang ada lagi satu namanya kutip 1. Nah, kutip 1 ini namanya single quote, dan ini bisa digunakan ketika kita ingin menulis sebuah karakter. Misalkan A. Ini kehitungnya satu karakter. Lalu ada lagi yang namanya ini teman-teman, square bracket. Nah, square bracket ini bisa kita bilang namanya itu adalah kurung siku. Nah, biasanya ini digunakan ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah array. Contohnya kayak gini. Arraynya 5. Nah, biasanya kurung siku ini kita gunakan untuk mendeklarasikan array. Dan ada lagi beberapa simbol yang terakhir itu simbolnya itu seperti ini teman-teman, ada tambah, kurang, bagi, sama, kali. Nah, ini namanya adalah simbol aritmatika, teman-teman. Jadi biasanya kita gunakan simbol aritmatika ini untuk menghitung perhitungan aritmatika, teman-teman. Jadi kayak kita menghitung pertambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kita bisa menggunakan simbol-simbol seperti ini gitu. Nah, ya, jadi ini adalah 10 simbol ya yang ada, yang nanti kalau misalkan teman-teman masuk ya ke dunia pemrograman akan sering banget ketemu simbol seperti ini, terutama yang titik 2 koma ini. Nah, ini simbol-simbol yang paling sering banget akan teman-teman temui, dan ini adalah simbol yang paling sering nanti ketemu masalah gitu. Jadi kadang orang pemrograman itu sering banget kelupaan nulis titik 2 koma gitu, titik koma. Nah, ini simbol-simbol. Jadi mungkin ini ya untuk 10 simbol, bukan 10 simbol ya, 10 macam simbol yang ada di dalam pemrograman. Oke, mungkin itu doang 10 simbolnya. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman yang ada yang sedang menonton mengetahui simbol-simbol yang lain, bisa langsung aja tulis di kolom komentar supaya berbagi ilmu pengetahuan. Dan mungkin itu saja untuk video pada hari ini, dan sampai jumpa di episode atau video berikutnya. Salam tukang ngetik.